Materi selanjutnya adalah macam-macam paragraf. Dalam suatu karangan, pastinya terdapat bermacam-macam jenis paragraf. Macam jenis paragraf ini bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, jenis paragraf menurut tujuannya. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian secara kronologis berdasarkan urutan waktunya. Paragraf narasi disusun secara runtut sehingga memudahkan pembaca untuk membayangkan cerita yang telah diceritakan, sehingga pembaca akan menemukan sudut pandang dalam cerita tersebut. Biasanya paragraf ini dapat kita temukan di cerpen, novel, ataupun prosa baru lainnya. Selanjutnya adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan atau menginformasikan sesuatu untuk menambah pengetahuan pembaca dan bersifat ilmiah atau non-fiksi yang bersumber dari penelitian, pengamatan, atau suatu pengalaman. Tujuannya yaitu untuk menginformasikan kepada pembaca, dan biasanya di dalamnya terdapat fakta-fakta suatu kejadian. Paragraf ini dapat kita temukan pada artikel-artikel berita. Kemudian ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pembahasan atau pendapat penulis tentang suatu hal yang disertai dengan bukti penjelasan, contoh, atau alasan yang kuat dan yang meyakinkan. Jadi, di data tersebut merupakan pelengkap-pelengkap dari opini penulis. Dan biasanya di akhir paragraf terdapat kesimpulan rentetan pendapat-pendapat penulis tersebut. Yang selanjutnya adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan mengutamakan emosi atau perasaan pembaca. Penulis menyertakan bukti dan fakta pendukung dengan tujuan agar pembaca terbujuk. Di paragraf ini banyak dijumpai kata-kata ajakan atau imbauan seperti ayo, mari. Kalimatnya dibuat semenarik mungkin untuk meyakinkan para pembaca. Selanjutnya adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek, tempat, dan suatu peristiwa dengan seterang-terangnya kepada pembaca dengan melibatkan kesan indera sehingga pembaca seolah-olah diajak oleh penulis merasakan apa yang ditulis. Pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau mencecap objek yang dijelaskan karena isinya merupakan gambaran lengkap dari suatu objek. Jenis paragraf selanjutnya adalah jenis-jenis paragraf menurut letak gagasan utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terdapat di bagian awal kalimat. Biasanya ide pokok ini dapat kita temukan di kalimat pertama, dan kalimat lain adalah kalimat penjelas yang mendukung gagasan utama yang telah dipaparkan di awal kalimat tersebut. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terdapat di bagian akhir kalimat. Biasanya ide pokok ini dapat kita temukan di kalimat akhir suatu paragraf. Gagasan utamanya ini biasanya bersifat menyimpulkan inti dari kalimat-kalimat penjelas yang telah dipaparkan sebelumnya. Dan yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terdapat di bagian awal dan di bagian akhir suatu paragraf. Gagasan utama di awal paragraf berupa inti pikiran paragraf tersebut, dan di bagian akhir kembali ditekankan mengenai gagasan utama dengan kalimat yang mungkin saja berbeda dari gagasan utama yang telah dipaparkan di awal paragraf tadi. Jenis paragraf selanjutnya adalah jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka terdapat pada awal karangan sebagai pengantar pokok pikiran penulis yang ditempatkan pada bagian pendahuluan. Paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi bacaan.
Yang kedua ada paragraf isi. Paragraf isi adalah paragraf yang menguraikan pokok masalah dalam suatu karangan. Bagian ini berisi bagian-bagian pokok suatu bacaan. Yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri suatu karangan, yaitu bagian penutup atau kesimpulan. Berisi kesimpulan, saran, harapan, dan penekanan kembali suatu bacaan. Yang keempat atau yang terakhir ada bagian paragraf penghubung. Paragraf yang berfungsi untuk menggabungkan antar paragraf satu dengan paragraf lain suatu karangan sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Materi selanjutnya adalah macam-macam pola pengembangan paragraf. Ketika membuat tulisan yang diinginkan, pasti ada paragraf yang tersusun, karena tulisan merupakan himpunan paragraf yang terangkai menjadi satu. Paragraf dalam tulisan tentu tidak asal-asalan agar isi dan makna bisa menjadi sesuatu yang diinginkan oleh penulis. Terdapat alur dan pola pengembangan agar sebuah paragraf bisa menjadi tulisan yang bermanfaat, maksimal, dan powerful. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam pola pengembangan paragraf. Yang pertama ada klimaks, antiklimaks. Pengertian dari pola klimaks ini adalah paragraf yang menceritakan detail dari peristiwa tertinggi, puncak dari seluruh tulisan. Penjelasan lainnya adalah segmen pada suatu tulisan atau cerita yang menggambarkan dan menjelaskan fenomena hingga pada konflik paling puncak. Sedangkan pengertian antiklimaks merupakan alternatif dari ide cerita dengan intens cerita yang akan menuju puncak, tetapi terdapat ide baru yang menurunkan intens cerita menuju ke arah yang lebih rendah secara perlahan. Penjelasan lainnya adalah turunnya level intens dalam sebuah cerita dari masalah tertinggi, tetapi kemudian perlahan menuju masalah yang rendah. Yang kedua, ada pola pengembangan sudut pandang. Penjelasan mengenai pola sudut pandang adalah improvisasi paragraf yang berlandaskan pada perspektif penulis atau bisa disebut juga subjektivitas penulis. Narasi pada pola pengembangan ini tentu seperti saat menulis sebuah diari, di mana penulis bisa menceritakan pandangannya tentang sebuah gagasan atau hal yang sudah ada pada dirinya. Yang selanjutnya ada pola pengembangan paragraf, perbandingan, dan pertentangan. Penjelasan tentang perbandingan adalah pola pengembangan paragraf yang berusaha memperlihatkan persamaan dua buah entitas atau lebih secara teliti. Sementara, pertentangan merupakan pola yang mencermati pertentangan dua buah entitas atau lebih dengan kritis. Cara pertentangan seringkali memakai kata-kata sebagai berikut, seperti lain halnya dengan, sedangkan, bertolak belakang dari, berbeda dengan, akan tetapi, dan bertentangan dengan. Sementara, paragraf perbandingan kerap kali memakai kata-kata seperti halnya, sama dengan, akan tetapi, sementara itu, serupa dengan, demikian juga, sejalan dengan, dan sedangkan. Pola pengembangan berikutnya adalah pola analogi. Analogi ialah mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang mempunyai persamaan yang serupa. Analogi dapat dalam penerapannya dibantu dengan bantuan kata-kata pengibaratan atau kiasan. Ungkapan yang dipakai adalah seperti, ibaratnya, dan bagaikan. Pola pengembangan berikutnya adalah pola kausalitas atau sebab akibat. Pada pola ini didasari pada pernyataan sebab akibat. Pola pada paragraf ini menjadikan sebab sebagai ide utama, sementara akibat akan berperan sebagai detail pengembang paragraf. Tetapi pola kausalitas ini bisa bertentangan, yakni akibat bisa bermanfaat sebagai ide utama, sementara sebab bisa berguna sebagai detail pengembang paragraf. Kata-kata yang dapat dipakai dalam pola paragraf ini adalah akibatnya, padahal,
karenanya, dan oleh karena itu. Pola pengembangan paragraf berikutnya adalah pola generalisasi. Pada pola pengembangan paragraf ini, generalisasi berguna sebagai kesimpulan dari setiap apa yang dilogikakan yang bersumber pada informasi atau fenomena yang tadinya khusus menjadi umum ataupun sebaliknya. Pengembangan paragraf ini merupakan pola yang paling sering digunakan. Paragraf umum ke khusus biasanya dikembangkan dengan cara meletakkan gagasan utama pada awal paragraf yang dilanjutkan dengan rincian kalimat. Sedangkan paragraf khusus ke umum berawal dari rincian kalimat yang dilanjutkan dengan akhiran kalimat generalisasinya atau kalimat utama tersebut. Pola pengembangan paragraf berikutnya adalah pola klasifikasi. Pengertian pada pola klasifikasi merupakan upaya untuk mengkategorikan hal apapun yang ada, di mana hal tersebut mempunyai kemiripan dari satu hal dengan hal yang lainnya. Ini menjadikan setiap hal yang ada bisa memiliki jalinan ikatan dari satu dengan yang lain menjadi kesatuan yang padu. Klasifikasi biasanya menggunakan kata-kata seperti digolongkan menjadi, mengklasifikasikan, dibagi menjadi, dan terbagi menjadi. Kemudian, pola pengembangan paragraf berikutnya adalah pola alamiah. Hal yang bisa dilakukan untuk membuat pengembangan paragraf secara alamiah adalah dengan memakai pola yang telah ada dari referensi atau kajian yang sedang dibicarakan atau akan dikembangkan. Penulis bisa memakai dua pola, yakni pola spesial dan pola kronologis. Pola spesial adalah penggambaran urutan dari depan ke belakang atau urutan ruang. Sedangkan pola kronologis adalah penggambaran urutan dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya, bisa berupa tindakan, sikap, dan perbuatan. Urutan kronologis ini bisa berupa waktu sekarang, nanti, kemarin, besok, dan seterusnya. Yang terakhir adalah definisi luas. Pada pengembangan paragraf ini menjelaskan tentang ide yang abstrak atau terminologi yang bisa membuat konflik yang memerlukan penjabaran lebih lanjut. Biasanya dipakai untuk menjabarkan sinonim satu hal, juga dipakai untuk mendefinisikan sebuah pengertian wujud atau rupa. Materi selanjutnya adalah kegunaan atau fungsi paragraf. Fungsi atau kegunaan paragraf tersebut antara lain: 1. Sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Yang kedua adalah alat untuk memudahkan pembaca untuk memahami jalan pikiran penulisnya. Yang ketiga, sebagai penanda bahwa pikiran baru telah dimulai. Yang keempat adalah sebagai alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan yang terakhir, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna sebagai pengantar, transisi, dan sebagai penutup.